Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada kembali di Masjid Nurul Hidayah, Brawijaya. Qadarullah, saya diminta Pak Zul untuk menggantikan Babe Haikal. Mudah-mudahan Babe Haikal dimudahkan dan dilancarkan ya safarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, mungkin bahasan saya sedikit berbeda dengan yang biasa Bapak Ibu dengar dari Babe Haikal ya. Tapi terus terang, saya juga dulu banyak belajar dari menonton video-video Babe Haikal, terutama tentang sejarah-sejarah bangsa Israel. Nggak percuma saya belajar dari orang yang belajar langsung di tempatnya sono ya. Masya Allah. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Yayasan Geraha Mu'alaf Indonesia dan Garda Mu'alaf Indonesia, kami memang mengurusi ya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, kemudian kita bina sehingga mereka bisa menjadi Muslim dan menjalankan Islam dengan baik. Termasuk di dalamnya kami melakukan pembinaan dengan cara mengirimkan guru-guru privat ke rumah mereka masing-masing atau ke kediaman mereka masing-masing atau ke tempat yang mereka pilih sehingga mereka bisa belajar Islam dari A sampai Z. Mohon doanya, mudah-mudahan kami selalu istiqomah membina para mu'alaf sehingga mereka bisa menjadi saudara kita di jannah nanti insya Allah ya. Nah, saya dan teman-teman di Garda Mu'alaf Indonesia ini selain juga membina para mu'alaf, kami juga bergelut di dalam bidang perang pemikiran. Perang pemikiran ini yang kita sering sebut dengan Gausul Fikri. Kami melakukan dialog atau debat-debat dengan teman-teman kita yang dari kalangan agama Kristen. Kenapa kami kok hanya menargetkan teman-teman dari kalangan Kristen? Karena memang sampai sekarang mereka masih melakukan upaya-upaya pemurtatan, terutama kepada orang-orang Islam yang mungkin dalam tanda kutip awam dengan agamanya ya, dan juga yang mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan umat Islam yang mungkin sedang dalam kekurangan. Pemerintah kita juga punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan sehingga paling tidak dalam keadaan perut yang tidak lapar, tidak mudah mereka menggadaikan iman. Juga di dalam Indonesia ada yang disebut dengan keputusan bersama dua menteri tahun 79 ya, nomor 1 tahun 79, bahwa mensiarkan agama kepada orang atau sekelompok orang yang sudah beragama itu dilarang. Nah, makanya kami di Yayasan Garda Mu'alaf ini kami selalu berjibaku untuk memberikan ilmu tentang kristologi ya. Belajar kristologi adalah fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Namun kami berkeyakinan bahwa dengan ilmu kristologi itu diharapkan kita bisa membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Baik, seperti contoh, saya segera akan menuju ke daerah Bayah di sekitar Pelabuhan Ratu. Saya diminta oleh ulama setempat untuk memberikan penguatan akidah di umat Islam di sekitar situ, karena ternyata di daerah situ sekarang sudah banyak misionaris-misionaris yang membagi-bagikan kitab mereka. Nah, boleh contoh deh, ambil deh, saya tunjukin contohnya. Saya sudah dapat laporan dari salah satu ustadz kita di sana bahwa umat Islam di sana sekarang sedang diberikan kitab-kitab mereka. Contohnya bisa saya tunjukkan di sini. Nah ini, kalangan Kristen juga membuat kitab mereka dengan sebutan seperti ini, Kitab Suci Injil. Nah, tulisannya Injil ya. Kitab ini nama sesembahan mereka
yang kita sering dengar mungkin Yesus Kristus ya. Di sini ditulisnya apa? Isa Al-Masih. Nah, ya, kenapa mereka kok membuat kitab yang istilahnya Injil, ada istilah Isa Al-Masih, belum lagi nanti di sini ada Nabi Yahya. Nih ada Nabi Yahya, belum nanti ada istilah-istilah Islami yang ada di dalamnya itu apa? Assalamualaikum, Insya Allah, ada di dalam kitab ini. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah mereka ingin mendekati umat Islam dengan kitab mereka yang isinya terdengar akrab dengan Islam, sehingga orang Islam mudah menerima ajakan mereka. Ya, saya diminta segera ke sana untuk memberikan penguatan akidah kepada umat Islam di sana karena mereka sudah menerima ini. Ya, nanti ada lagi, wah saya yang di bawah ambilnya susah. Mereka bikin Bible, ya, bikin Bible ini dengan corak dan warna yang mirip-mirip dengan Quran. Ya, jadi mereka menggunakan segala cara supaya bisa mendekati umat Islam dan umat Islam tidak serta-merta menolak gitu ya, karena mirip-mirip, oh seperti Quran gitu, tapi giliran dibuka Injil juga, Isa Al-Masih juga, ada Assalamualaikum dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang kami lakukan, sehingga kami berharap dengan kajian-kajian kristologi ini kami bisa paling tidak membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Kami di studio kami, di tempat kami, itu juga sering menerima tamu ya. Hampir tiap hari kami menerima tamu, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Loh, kalau orang Islam ngapain ke tempat kita? Orang Islam, keluarga-keluarga Muslim juga banyak yang datang ke tempat kita, membawa suaminya, atau membawa istrinya, atau membawa anaknya yang mau murtad, atau bahkan yang sudah murtad. Datang ke tempat kita ya. Kita berdiskusi dengan anggota keluarga mereka, dengan kitab-kitab mereka sendiri. Ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak gitu. Kalau dari kalangan Kristen juga begitu. Mereka, kita bisa katakan sedang mencari kebenaran gitu ya. Jadi ketika mereka datang, yang saya buka di depan mereka tuh pertama-tama bukan Quran, karena saya tahu mereka belum beriman kepada Quran. Yang saya buka adalah kitab-kitab mereka dulu gitu. Nah, caranya ketika kita berdiskusi dengan mereka sesuai dengan perintah Allah SWT, bahwa ketika kita berdiskusi dengan mereka, kita cari atau kita temukan persamaannya dulu. Ya, apa yang sama yang di dalam kitab mereka dengan apa yang sama di dalam Quran. Kita yang mempelajari kristologi, kami mengetahui bahwa banyak yang sama antara kitab mereka dengan Al-Quran. Contoh, kita sering membaca Qul huwallahu ahad gitu ya. Di kitab mereka juga ternyata berisi kalimat yang sama. Ada kalimat yang berbunyi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, itu bahasa Ibrani itu ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Walaupun terjemahannya itu kurang tepat, yang benar harusnya Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu yang tepat ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu artinya apa? Sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja dan diyakini. Disembah gitu ya. Konotasinya siapa? Yaitu yang Maha Perkasa, yang Maha Esa. Itu definisi Tuhan. Tapi kalau kata Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau Tuhan itu gelar atau sebutan, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam kitab mereka, kata Tuhan dan kata, saya sebutnya Allah ya, mereka tulisnya ALLAH, itu mereka samakan, sama-sama menjadi gelar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi rancu, sehingga ketika kitab seperti ini diberikan kepada umat Islam, di dalamnya juga ada kata Allah tulisannya, bahwa di dalam kitab mereka ini masih ada kebenaran. Tetapi saya ketika berdiskusi, selain saya mencari atau memberitahukan yang persamaannya,
saya juga bisa memberitahukan kepada mereka kebatilan apa yang ada dalam kitab mereka. Kebatilannya apa aja? Bisa berupa kontradiksi, bisa berupa bukti bahwa ada ayat yang tidak asli, seperti itu ya. Ketika saya bisa membuktikan dari dokumen mereka sendiri, nah baru saya melihat respon mereka. Kalau kira-kira mereka bisa menerima hal itu, baru saya bukakan Quran ya. Contoh lagi, tadi ketika saya beritahukan Qul huwallahu ahad, ada ayat juga, ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Di kitab mereka juga ada ayat yang mirip. Seperti apa? Di Bilangan 23:19 dikatakan Allah. Nah, tulisan ini Allah. Saya sebenarnya bacanya itu kurang nyaman sebenarnya, tapi karena tertulis demikian ya. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Tertulisnya begitu. Jadi sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama sebenarnya. Nanti ada lagi ayat di kitab mereka yang berbunyi, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, dengan Tuhan maksudnya, di bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama ya, pengertiannya sama. Nah, dari situ saya bisa memberitahukan kepada mereka bahwa di dalam sini masih ada persamaan dengan Quran. Tapi setelah itu baru saya bisa tunjukkan lagi apa saja yang menjadi kebatilan di dalam kitab ini. Saya sudah punya kitab-kitab mereka yang di dalam kitab mereka tuh sampai ada catatan kakinya gitu. Ya, kalau kita mungkin Quran yang ada asbabun nuzul gitu misalnya, atau semacam kayak tafsir gitu, catatan kaki. Di kitab ini selain daripada ayat, ini juga ada catatan-catatan ya. Ini contoh seperti ini ayat, ini catatan. Ada yang ayatnya sedikit, ini ayat, ini catatan kakinya segini banyak. Jadi lebih banyak catatan kakinya daripada ayat. Di dalam catatan kaki ini ada banyak ayat di dalam kitab ini sendiri yang dinyatakan bahwa ayat itu ternyata tidak asli. Ada yang mau baca? Salah satu aja. Ada yang mau baca? Tenang Pak, baca ini nggak perlu pakai bismillah Pak. Ya, saya bacakan salah satu ya. Ustadz kita masih takut baca gini. Takut murtad katanya. Baca aja nggak apa-apa ya. Kita baca supaya kita tahu ada apa di dalam kitab mereka. Ada satu ayat yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep, pernah dengar Trinitas Pak? Trinitas tahu ya? Trinitas itu adalah akidah mereka bahwa Tuhan itu menurut mereka esa, tapi, nah salah urut tapinya, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya, satu-satunya ayat di dalam kitab ini, setebal ini, yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas itu cuma satu. Ya, bunyinya begini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, jadi disebutkan ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu yang merupakan ajaran Trinitas saudara kita yang Kristen. Ternyata ada catatan kaki begini Pak di dalamnya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Ya. Ayat ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Bagian akhirnya tertulis gini, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Kok bisa? Kitab yang katanya kitab suci, punya catatan kaki, mengatakan sendiri bahwa ayat yang ada di dalam kitab ini pasti tidak asli. Nah, itu. Seperti ini tidak semua jemaat punya, bahkan mungkin jemaat tidak ada yang punya, karena kitab ini apa?
Ada tertulis nih, tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat biasa nggak bisa punya ginian. Lah kalau Doni dapat dari mana? Ada deh gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita pakai untuk berdiskusi dengan mereka, kita tunjukkan, kita suruh mereka baca sendiri. Saya sering bertanya mereka ketika mereka sudah baca, pasti tidak asli. Saya tanya, tidak asli itu kata lainnya apa? Apa Pak kata lainnya? Tidak asli. Palsu. Nah, gitu ya. Dan ini baru salah satu dari sekian banyak ayat-ayat yang seperti ini ada di dalam kitab mereka. Bukan berarti kita mau apa ya? Mau menista, mau menghina agama mereka, bukan. Tapi ini ada buktinya, ada barang bukti bahwa ada ternyata pemikiran-pemikiran agama yang berasal dari mungkin pemuka-pemuka agama mereka di awal-awal dimasukkan menjadi agama, dinaikkan menjadi ayat gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Islam yang sudah beriman kepada Quran diperlihatkan begini, terus tapi kita nggak tahu ini, kan kita kadang-kadang mungkin saudara kita yang sedang dalam kesusahan masih bisa goyang imannya. Tapi kalau kita sudah tahu seperti ini, gimana? Nggak mungkin gitu ya. Bahkan ada yang sudah sekitar umur 40-an gitu, sudah mengakui bahwa ini ada kesalahan, sudah mau masuk Islam, tapi nggak berani bersyahadat karena apa? Karena takut sama anak. Takut sama orang tua, takut sama suami atau istri. Itu yang sering terjadi. Nah, buat kita harus selalu bisa menjaga dan melindungi iman dan akidah keluarga kita, teman kita, kerabat kita dari upaya-upaya semacam itu. Kita yang mempelajari kitab mereka, kita juga bisa mengetahui bahwa di dalam akidahnya mereka, di mana mereka tuh menyembah ya, meninggikan Nabi yang kita kenal Nabi Isa alaihissalam, mereka kenal dengan nama Yesus Kristus, mereka meninggikan segitu tingginya sampai mereka menganggap Yesus itu Tuhan yang setara dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, tapi ketika kita belajar di sini ada konsep yang namanya konsep penebusan dosa. Jadi kalau kita umat Islam, kita taunya hanya kalau kita beriman dan melakukan amal soleh, kita akan masuk jannah. Tetapi kalau di sini mereka harus percaya bahwa Yesus yang disalib di atas kayu salib itu sudah mati untuk menebus dosa mereka. Nah, orang Yahudi juga punya kitab sendiri. Mereka sebut kitab mereka adalah kitab Tanakh. Ya, ini kitabnya orang Yahudi nih. Kitab Yahudi ini yang akhirnya menjadi bagian. Ini kan kalau segini kan 2/3 kali ya. 2/3 dari kitab ini asalnya dari kitab ini. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis kira-kira abad 5 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi kitab Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Ini yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Setelah itu kita bisa bagi lagi di dalam bagian yang kedua ini yang disebut dengan perjanjian baru ini. Di sini ada kitab-kitab yang disebut dengan, saya sebutnya gospel gitu ya, gospel. Saya nggak sebut Injil. Kalau orang Kristen sebutnya Injil. Saya tidak mau menyebut Injil. Kenapa? Karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Quran. Kalau di Quran Injil ada berapa Pak? Kan cuma satu kan? Di sini ada 4 nih Pak. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Jadi buat saya ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Bagian terakhir, kelompok terakhir ini yang disebut dengan surat-surat. Surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat-surat Yakobus dan sebagainya ya. Petrus, Yakobus itu kalau mereka di sini sebut rasul. Tapi rasul, istilah rasul di sini itu beda dengan istilah kita rasul, beda. Kalau di sini disebut rasul itu hanya dianggap sebagai pengikut Yesus. Kita rasul adalah apa? Utusan Allah SWT yang menerima risalah, gitu kan? Nah, kalau kita bandingkan 3 kelompok ini dalam konsep ketuhanannya, ternyata yang perjanjian lama punya Yahudi ini dengan ajaran Yesus yang di dalam 4 gospel ini ternyata sama, ternyata tauhid. Jadi dengan kata lain, Yesus yang diceritakan di sini ini juga mengajarkan ketauhidan. Ya, Yesus yang di sini tidak pernah mengajarkan agama
Kristen. Yang disebut Kristen siapa? Bukan Yesus dan pengikutnya, tapi siapa? Orang yang bernama Paulus dengan pengikutnya, itu yang disebut sebagai Kristen di sini. Jadi kalau gitu Yesus Kristen bukan? Ya bukan, orang nggak pernah mengajarkan Kristen ya. Bahkan kalau kita baca, Yesus yang diceritakan di 4 gospel ini melakukan apa? Kecil disunat usia 8 hari. Ya. Lukas pasal 2. Kemudian Yesus juga puasa 40 hari. Kita umat Islam puasa berapa hari? 30 hari. Tambah Syawal, beda dikit lah, tambah puasa-puasa sunat juga udah mirip lah ya, nggak jauh lah. Kemudian Yesus di sini selain sunat, selain puasa juga tidak makan babi. Kenapa? Karena Yesus di sini mengatakan dia tidak membatalkan hukum Taurat. Matius 5, 17, 18. Jadi kalau tidak membatalkan hukum Taurat, pasti dia tidak makan babi. Karena di hukum Taurat yang disebut di sini, ini babi haram. Ya, ada sunat, ada babi haram, ada wudhu dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan Yesus apalagi di sini? Yesus juga ternyata selain sunat, selain puasa, selain dia nggak makan babi, dia juga ternyata sholat. Sholatnya seperti apa? Sama seperti kita, sujud. Matius 26 ayat 39. Kemudian yang terakhir diceritakan juga Yesus di sini juga, walaupun ceritanya Yesus disalib ya, kita umat Islam tidak percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Tetapi diceritakan ketika Yesus disalib, jenazahnya diturunkan, kemudian apa? Dikafani. Matius 27, 59. Saya ada tambahan lagi 2 sebenarnya. Yesus di sini waktu kecil, waktu baru lahir, ibunya setelah tulisannya tahir gitu ya, atau nifas, Yesus diserahkan ke bait suci. Ternyata Yesus juga di sini apa? Akikah. Kita juga akikah. Yesus juga ternyata di sini akikah. Hewannya apa? Sepasang burung tekukur gitu tulisannya. Bukan domba gitu. Yesus juga di sini apa? Dibaptis. Umat Islam dibaptis nggak Pak? Pasul dibaptis nggak Pak? Oh, syahadat. Beda dong Pak. Kita dibaptis nggak Pak? Umat Islam? Hah? Enggak. Emang nggak ada yang mandi besar di sini? Mandi besarnya umat Islam itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi baptis dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam, membasahi seluruh tubuh, maknanya sama dengan mandi besarnya orang Islam. Maknanya ya. Ritualnya beda, tapi maknanya sama. Kita mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, membasahi seluruh tubuh kan. Ya mungkin kalau di Arab kan susah air Pak. Jadi disempurnakan, dimudahkan dengan cara cukup mandi besar. Mereka dengan cara mencelupkan diri ke dalam kolam. Intinya sama, membasahi seluruh tubuh. Baptis, namanya baptis. Kita sebutnya mandi besar gitu. Atau mandi junub gitu. Jadi sebenarnya kita yang sebagai umat Islam, kita malah yang disunat. Kita yang berpuasa. Kita yang nggak makan babi. Kita yang sholatnya sujud. Kita yang mati dikafanin, kita yang akikah, kita juga mandi besar atau baptis. Berarti kalau gitu kira-kira agama kita sama agama Yesus di sini tuh kira-kira beda atau sama kira-kira? Hah? Kita malah melakukan, nah memang yang kita lakukan adalah yang sudah disempurnakan ya di dalam Quran dan Sunnah. Tapi kan mirip-mirip, ada sunatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada akikahnya, ada baptisnya. Jadi kalau begitu Islam agama baru atau agama lama? Kalau begitu, dari awal dari Nabi Adam alaihissalam kita akui sebagai nabi. Yahudi bahkan tidak mengakui Adam sebagai nabi. Kita malah mengakui Adam sebagai nabi. Ya, kita kalau nyebut Nabi Adam selalu kita tambahin dengan alaihissalam. Ya, nah itulah gunanya kita belajar kristologi. Dengan kita mengetahui hal-hal seperti itu, ketika ada orang Kristen yang berdiskusi dengan kita, kalau kita tahu isi kitab mereka, kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri, konsep ketuhanannya aja kok ada kontradiksi. Kontradiksinya gimana? Yang perjanjian lama dengan yang ajaran Yesus, ini sama,
hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebutan namanya mungkin beda ya. Orang Yahudi mengetahui nama-nama Tuhan itu ada 7 nama. Eloh, Elohim, Eloah, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, sama Zebaot. Nah, dari 7 nama ini, satu nama yang disebut Yod-Heh-Vav-Heh, 4 huruf itu ya, orang Yahudi anggap itu adalah nama yang paling suci. Mereka nggak boleh sebut Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh atau Yehova gitu. Orang Kristen menciptakan Yahweh, orang Kristen yang bikin. Tapi orang Yahudi nggak mau sebut Yahweh. Orang Yahudi akan sebut apa? Hashem atau Adonai gitu ya. Mereka mengganti kata 4 huruf itu dengan sebutan Adonai atau Hashem. Karena mereka tidak boleh menyebutkan nama itu secara sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya imam besar mereka. Itu pun setahun sekali di dalam sebuah ritual yang sangat sakral. Nah, buat orang Yahudi sendiri yang paham dengan kitabnya mereka, yang bisa berbahasa Ibrani, yang sudah mempelajari Taurat katanya, itu menganggap bahwa nama yang disebut tadi Hashem atau Adonai itu sama atau setara dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam. Orang Yahudi ketika menerjemahkan kitab ini, yang kelima kitab Musa di sini, ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh itu menjadi apa? Allah dalam bahasa Arab. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa orang Islam ini menyembah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Yaitu siapa? Yaitu Tuhannya Abraham. Mereka sebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Kalau hanya beda-beda sedikit nama itu hanya transliterasi aja. Nah, jadi kalau kita mengetahui itu, konsep ketuhanan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama mereka yang berasal dari kitab Yahudi ini dengan ajaran Yesus ternyata sama. Yesus diceritakan di sini ketika ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi apa hukum yang terutama, Yesus mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di Perjanjian Lama. Dikatakan lagi apa? Diulang. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Mereka sebut Ehad, kita sebut Ahad. Sama bahasa Ibrani dan bahasa Arab ya, mirip-mirip. Tapi ketika kita membandingkan ajaran Yesus dan ajaran Perjanjian Lama ini dengan surat-surat Paulus, ini baru ada perbedaan. Yang Paulus mengajarkan apa? Bahwa karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa, yang sudah memakan buah kuldi sebutnya, itu sudah dosanya menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi dianggapnya setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa asal. Nah, pertanyaan kita, kalau ada bayi 3 hari meninggal, masuk mana itu? Masuk surga, masuk neraka itu? Susah jawabnya mereka. Ya, nanti mereka mungkin bisa jawab hanya muter saja. Paulus juga mengajarkan bahwa kalau mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, baru mereka selamat. Kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak selamat. Nah, sedangkan Yesus di sini dan Perjanjian Lama mengajarkan kalau mau selamat, bertobat. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada ayat yang berbunyi begini. Yesaya 1:16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisannya. Tulisannya gitu ya, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Kita dengan akal sehat membaca ayat seperti itu, kita dari kalangan orang Islam, kita langsung ingat apa? Ada konsep juga berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Berhenti berbuat jahat, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam. Kan itu sama juga amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan? Yang berdosa bertobat selamat. Yesus juga mengajarkan hal yang sama.
Di Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Berarti rumusnya bertobat baru masuk surga, kan gitu. Sama nggak dengan Islam, Pak? Sama, ya. Nah, kita cuma sering bertanya begini. Kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen begini. Anggap saja atau andaikan ada orang yang mendengar Yesus ngomong begitu, terus kemudian dia bertobat, besoknya dia mati. Masuk surga, masuk neraka kira-kira? Kalau orang tanpa doktrin, dia akan langsung bilang masuk surga. Karena apa? Rumusnya bertobat, masuk surga, gitu kan? Tapi saya bilang lagi, tapi Yesus belum disalib. Berarti kalau gitu Yesus sebenarnya perlu disalib nggak buat orang-orang, buat manusia? Nah, baru mereka mikir, gitu ya. Terus kemudian saya juga sering bertanya kepada mereka begini, kamu cinta Yesus? Cinta. Kalau kamu sebagai orang Kristen yang percaya bahwa dosa kamu sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib, kalau kamu dikasih kesempatan bisa melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Bingung kan? Kalau mereka bilang cinta Yesus, secara refleks mereka kan bilang saya akan tolong Yesus supaya tidak disalib, ya kan? Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita dikasih kesempatan, Nabi dia apain, kita rela ya untuk mengorbankan nyawa kita buat menyelamatkan junjungan kita. Orang Kristen juga kalau ditanya begitu kan, kalau dia cinta Yesus, dia pasti akan berusaha menolong Yesus supaya tidak disalib. Ketika saya tanya, kalau kamu menolong Yesus supaya tidak disalib, dosa kamu nggak jadi ditebus dong? Oh iya ya. Bingung sendiri nanti jadinya. Nah, kemudian saya tanya lagi, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kan begitu? Ketika saya tanya, kalau begitu, yang nyalib Yesus berjasa nggak buat kamu? Bingung lagi. Yang nyalib siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus, gubernur. Pontius Pilatus disuruh siapa? Imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Dari yang dianggap murid Yesus yang berkhianat. Mungkin bapak-bapak sering mendengar Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus. Di sini ceritanya begitu. Tapi Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi dari mana? Karena dibisikin iblis. Ceritanya begitu. Yohanes pasal 13 ayat 2. Ketika sedang perjamuan suci, iblis membisiki Yudas untuk apa? Untuk berkhianat. Nah, berarti saya tanya, kalau begitu buat orang Kristen, iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, tentara Romawi, buat orang Kristen berjasa apa enggak? Lah harus berjasa, kalau enggak bukan mereka kan enggak ada penyalipan. Tapi di dalamnya ada iblis nih. Berarti iblis berjasa gitu. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka, saya tanya gitu. Bingung lagi jawabnya. Masuk surga, masa masuk neraka udah berjasa buat orang Kristen, masa mau masukin neraka? Masuk surga. Nah, berarti kamu mau bakal satu surga sama iblis gitu. Mikir lagi. Hal-hal seperti itu kita bisa diskusikan dengan mereka. Dan kalau mereka menggunakan akal sehat, mereka biasanya akan langsung bisa berpikir bahwa oh iya, ternyata konsep keselamatan di dalam Kristen itu ternyata adalah konsep buatan manusia. Konsep buatan siapa? Buatan orang yang namanya Paulus. Paulus di sini bilang bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat gitu, tulisannya gitu. Efesus pasal 2 ayat 15. Sedangkan Yesus di Matius 5 ayat 17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota itu huruf Ibrani yang paling kecil ya dalam hukum Taurat, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Kalau Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat atau tidak membatalkan hukum Taurat, di lain pihak Paulus mengatakan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Saya sering tanya sama orang Kristen,
Berarti kalau gitu Paulus memfitnah Yesus apa enggak loh itu? Loh iya dong, Yesus bilang nggak membatalkan, tapi Paulus bilang Yesus membatalkan gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang aku akan disalib untuk membatalkan hukum Taurat, nggak pernah ngomong gitu. Itu yang bikin bingung mereka ya. Konsep-konsep seperti ini ada di dalam Kristen. Kalau kita nggak tahu, ya akan selamanya istilahnya kita tidak bisa membuka pemikiran mereka, membuka pikiran mereka. Nah, itu yang kami lakukan ya. Itu hanya salah satu dari bagian bagian perang pemikiran yang kita lakukan. Ya, maka itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dilepas begini, kalau istilahnya kita orang Kristen tidak punya perjanjian lama, ya ini tidak akan terlihat sebagai agama monoteis gitu, ajarannya. Karena ditempel ajaran Yahudi di monoteis, ketika ditempel baru kelihatan monoteis. Tapi kalau dipisah tidak akan terlihat monoteis, karena di sini ada apa? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ini bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Gitu. Ada yang paham nggak Pak? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 tapi 1. Gitu. Ada yang paham nggak Pak? Pasti bingung. Dengan akal manusia pasti bingung. Gitu, ya. Tetapi biar bagaimanapun paham itu oleh pemuka agama mereka ditanamkan di dalam orang Kristen sebagai apa? Sebagai doktrin. Makanya mereka mengikuti itu hanya dengan apa? Istilahnya apa? Imani saja. Ya. Itu yang terjadi. Nah, kita ketika menghadapi orang-orang mereka, ketika orang-orang ini mengajak kita atau mengajak saudara kita atau mengajak anak kita untuk masuk agama mereka, kalau kita belajar ilmu kristologi, insya Allah dengan mudah kita bisa mematahkan hujah-hujah mereka. Ya, itu yang kami lakukan. Kita sampai jam berapa nih Pak? Jam berapa? 19? 4 menit lagi. Ada mau tanya jawab? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada mau tanya. Kita gunakan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya. Saya salah satu karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang kebetulan di sana Islamnya jadi minoritas. Dan seringnya mungkin dalam sesi-sesi bercandanya itu saya merasakan agak sedikit kuat untuk kegiatan mereka kristenisasi ke diri saya. Nah, mohon jawab bantuannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjawab ataupun berperilaku kepada orang-orang yang memang berniat untuk kristenisasi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti Mas ini bekerja dengan penuh resiko berarti. Kalau Natal disuruh pakai baju Natal nggak Mas? Oh enggak, syukur alhamdulillah ya. Kalau kerja yang di tempat kayak supermarket gitu kan, kita sering dengar berita ya, mereka dipaksa untuk pakai baju Natal gitu kan, topi Santa Claus gitu kan. Nah, buat Masnya ini memang beresiko, tetapi kalau menghadapi teman-teman di kantor yang ya terlihat bahwa mereka ingin mengajak Mas ke agama mereka, yaitu tadi belajar kristologi Mas. Artinya apa? Kita mempelajari kitab mereka, kita mempelajari sejarah kitab mereka, kapan ditulis, di mana ditulis, siapa yang nulis gitu misalnya. Terus kita mempelajari ayat-ayat apa saja yang kontradiksi dan ayat-ayat apa saja yang tidak asli. Saya sarankan belajar itu supaya apa? Tidak saja bisa melindungi iman dan akidah Mas, tapi juga kalau hujahnya atau argumennya Mas sampaikan kepada mereka, kalau mereka ada yang mau berpikir, nah, terus mereka kemudian menjemput hidayah masuk Islam, kan malah Mas yang mendakwai mereka. Itu, ya. Saya sering kalau ditanya sama teman-teman, gimana nih saya di kantor gini-gini, bilang aja kalau waktunya di kantor boleh sholat nggak? Oh boleh. Bilang aja kalau mau sholat, saya mau sholat dulu ya, kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja, kenapa? Di kitab mereka ditulis kok Yesus sholat sujud gitu. Bulan Ramadan juga begitu. Kok kamu nggak puasa kayak Yesus? Gituin aja. Di kitab mereka Yesus puasa kok. Yang laki-laki tanya, kenapa kamu nggak sunat seperti Yesus? Gitu. Mereka pasti kan bingung. Mereka nanti ujung-ujungnya siapa? Lari ke ajaran Paulus. Paulus bilang,
orang-orang di luar Yahudi itu tidak perlu sunat. Kenapa? Karena sudah dibatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, berarti kalau gitu kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Nah, udah gitu. Ya. Baik, alhamdulillah cukup ya Ustaz ya. Itu udah bunyi ini. Mau azan ya? Baik, alhamdulillah saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Hidayah. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang salah datangnya dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.